Salam sejahtera, damai, bahagia. Baiklah, malam hari ini kita membahas tentang biologis manusia. Ini membahas tentang ilmu kedokteran. Dan ilmu kedokteran ini sebagai terobosan spiritual ini, kita memasuki dunia atau pengetahuan kedokteran. Kita modif atau kita sadur wawasan spiritual ini bisa mengimbangi pengetahuan tentang kedokteran. Kan sudah banyak pengobatan kanker tanpa operasi, terus sejenisnya cuci darah tanpa operasi, tanpa dengan medis, itu banyak pengetahuan dan wawasan tentang spiritual. Tapi tidak banyak yang membuka tentang umum, masih dipublikasikan. Nah, jejak spiritual pencinta alam ini berani mengedukasi pengetahuan spiritual ini. Kita mempelajari dari medis seperti pengetahuan. Nah, biologis tubuh manusia itu namanya tubuh biologis manusia sudah diprogram mencapai umur 125 tahun. Biologis manusia itu umurnya itu diprogram atau sistemnya dari sistem organ tubuh itu diprogram. Nah, seperti dalam pengetahuan kedokteran, biologis merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan biologi, ilmu mempelajari tentang kehidupan dan makhluk hidup, yaitu tentang pengetahuan kedokteran, ilmu tentang makhluk hidup. Terus contohnya, proses biologis itu proses-proses yang terjadi pada makhluk hidup seperti respirasi, fotosintesis, atau reproduksi. Dan faktor-faktornya ini kita membahas tentang kedokteran dulu, karena saya juga tidak memahami tentang ilmu pengetahuan kedokteran. Ini kita membaca. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan makhluk hidup seperti genetik, hormon atau kesehatan mental. Nah, ciri-ciri biologis membedakan makhluk hidup dari benda mati seperti kemampuan untuk memproduksi tubuh dan bereaksi tentang rangsangan. Itu masih tentang ilmu kedokteran. Nah, biologis ada ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan ekosistem, dan taksonominya. Nah, kata biologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, artinya hidup, dan logis, ilmu. Ini jadinya hidup, ilmu, atau ilmu kehidupan. Nah, biologis mencakup berbagai bidang kajian seperti botani, tumbuhan, biologi hewan, mikrobiologi, mikroorganisme, dan lain-lain. Ini tentang masih pengetahuan kedokteran. Saya juga tidak memahami kan, karena kita mempelajari kedokteran itu meraba. Nah, DNA atau protein sel atau selur pita, nukleus, kromosom, hosto DNA, hidrotitoin, dan di setiap sel outer membran, inner membran, matrik, dan inner membran spek. Sel kanker juga mempunyai metabolisme yang sama. Metabolisme sama karena pertahanan tubuh di situ. Dan kelenjar hormon harus diganti dengan hormon biointim. Dan sel-sel harus diganti dengan sel-sel usus baru. Seperti organ, jantung, otak, hati, ginjal, dan otot-otot rangka. Nah, dari situ pengembangan ilmu kedokteran. Nah, spiritual ini kita modif pengetahuan
Karena manusia itu sudah di sistem organnya sudah dikontrol itu umur 125 tahun. Bagaimana kita bisa menyanggapi umur 125 tahun? Karena yang kita konsumsi aja kadang kebanyakan miras, terus pengawet makanan, terus sejenis obat-obatan yang membuat perusak organ. Nah, itu yang membuat organ sistem itu kita cepat lemah atau fungsinya hilang, atau namanya yang disebut kegagalan fungsi organ. Bagaimana kita bisa menanggulangi, bagaimana kita bisa memproduksi fungsi organ itu bisa fungsi aktif lagi. Dalam dunia spiritual itu mengaktifkan 7 cakra atau energi dalam diri. Fungsi-fungsinya itu tergantung organ yang berkembang, yang disebut namanya sel darah. Sel darah kalau sudah kita tercampur dengan kadar gula, terus kadar asam, terus sejenisnya, itu di kadar darah itu akan menembak itu menyebar dari jantung, itu mompak semua organ itu. Karena kalau darah itu kotor, pasti fungsi dari semua organ atau semua sistem jaringan itu terganggu. Misalkan asam urat, dia terganggu karena ada kadar asam di darah, menyebabkan penyumbatan, peredaran darah itu tidak lancar, atau yang disebut namanya nanti akan mengakibatkan stroke atau gejala. Terus jenis lainnya, pergerakan tangan ini, sistem ini kurang bagus, atau ada saraf-saraf yang mati, itu dari darah-darah yang kotor. Bagaimana kita bisa membersihkan suatu darah? Bagaimana kita supaya darah itu bisa terkontrol dengan kita? Nah, spiritual ini bisa menetralisir dari kadar-kadar darah yang kurang bagus. Misalkan, ini orang sakit, dia kuning. Nah, kadar darah ini sudah dikuasai sama sel darah kuning. Kenapa kalau orang sakit itu mukanya kuning atau putih? Karena darah itu meliputi 4. Ini dalam ilmu kedokteran meliputi 4 bagian. Pertama itu sel darah merah, kedua sel darah putih, ketiga sel darah kuning, keempat itu sel darah hitam. Kalau orang sudah dikuasai tubuhnya sama sel darah kuning, itu sel darah merahnya dan sel darah putihnya akan baku nanti. Nah, kalau sudah baku, nanti sel darah hitam, disitulah akan ada titik-titik kelemahan sistem organ. Kalau sudah dikuasai dengan sel darah kuning, itu sistem fungsi organ itu lemah. Nah, lemah itu nanti akan berkadar dengan sistem darah hitam. Kalau orang sudah menguasai organ yang dikuasai dengan sel darah hitam, nanti itu timbulnya akan fungsi organ. Fungsi organ itu berhenti, nanti timbulnya akan lama-lama akan kematian suatu sistem atau saraf. Kalau saraf sudah mati, itu nanti fungsi organ akan berhenti. Jantung itu bakalan berdetak semakin itu akan ada suatu hambatan. Namanya disebutnya fungsi organ. Nah, disinilah antisipasinya. Misalkan darahnya kotor, itu dari tim medis itu atau di kedokteran itu menyarankan untuk cuci darah atau namanya kemoterapi. Dipanasin lagi darahnya yang mengandung gula, yang mengandung minyak, yang mengandung segala asam, itu dipanasin lagi dengan kemoterapi namanya. Dari sistem alat, misalkan sistem alat itu kemoterapi 6 jam. 6 jam itu lama karena perputaran sistem organ. Nah, di kita ini spiritual mempunyai terobosan baru, mempunyai imajinasi baru, mempunyai pengetahuan baru, mempunyai tentang pemikiran atau solusi. Alat itu bisa nyuci darah yang kotor, dan spiritual juga bisa nyuci darah yang kotor. Itu suatu keahlian. Kenapa saya bilang suatu keahlian? Karena ini sudah terobosan yang pernah atau yang kita uji coba dalam diri kita. Mana yang tidak mungkin kalau kita memahami kedokteran itu menggunakan alat untuk penelitian darah, dan kita itu
menggunakan kemampuan diri kita untuk nyuci darah. Dan waktunya juga sangat simpel atau sangat singkat. Misalkan tim medis itu mempunyai alatnya, cuci darah itu mempunyai waktu 6 jam. Kami membuat terobosan itu cuci darah dengan kemampuan spiritual itu di 1 jam untuk mencuci kadar darah yang mengandung asam, yang mengandung gula, yang mengandung minyak. Itu bisa kita panasin atau kemoterapi dengan kemampuan diri yang didasari dengan 7 cakra atau pengembangan. Karena dasar 7 cakra itu kita bisa alirkan ke telapak tangan. Nanti di telapak tangan ini bahkan ada suatu energi panas atau namanya infrared tubuh. Infrared tubuh itu yang bisa mengoneksi antara tubuh kita dan tubuh seseorang. Itu namanya infrared, yang disebut namanya pencucian darah. Pencucian darah itu melalui hakikat ilmu spiritual dan supernatural. Itu di tim sejak spiritual pencipta alam sudah kita bisa kombinasi. Kita bisa nyuci darah seseorang dengan anjuran dokter, misalkan orang cuci darah itu sehari 2 kali, pagi dan sore, itu bagi kadar darah yang kotor. Kita bisa mencuci darah seseorang, tapi dibalikin lagi, keyakinan penuh, karena barang tidak nampak. Kenapa? Kita ini bisa diuji tes, tapi siapa yang mempercayai dengan spiritual itu? Kan spiritual itu kadang-kadang pembicaraan yang bullshit, tapi bullshit atau bohong. Tapi kalau dia meyakini, dia paham dengan spiritual itu tidak ada mungkin, karena langsung dia. Kenapa saya bilang langsung? Tidak menggunakan alat, karena langsung orang tersebut dengan infrared dia, terus dengan kemampuan dia, dengan 7 cakra dia, pengembangan. Karena 7 cakra itu bisa mengaktifkan, karena kita bisa mengaktifkan 7 cakra seseorang. Kalau 7 cakra seseorang itu bisa diaktifin, sistem organ itu akan berfungsi dengan baik. Intinya pengendalian 7 cakra itu dari suatu sistem organ atau daya perintah di situ. Karena kalau daya perintah otak itu sudah lemah, itu dari hati itu tidak ada koneksi untuk jaringan suatu sistem otak. Karena kalau sistem otak itu tidak ada jaringan, jatuhnya dia pelemahan saraf atau disebut daya tarik magnet di dirinya, dan elektromagnetiknya sudah lemah. Itu disebut namanya suatu kegagalan dalam sistem organ. Bahkan di situ kan ada gagal ginjal, terus ada gagal jantung, karena di situ ya yang hilang itu fungsinya. Fungsi jantung sudah hilang, sudah tidak ada kadarnya, dan fungsi organ itu atau fungsi ginjal itu tidak ada. Nah, fungsi ginjal dan fungsi organ ini bisa diaktifkan kembali dengan terapan 7 cakra yang bisa mempelajari energi yang dan yin atau dalam suatu pernapasan. Karena metode-metode orang mempelajari spiritual, orang mempelajari terus tentang daya sistem tubuh atau biologis tubuh atau metabolisme tubuh, itu lebih bercondong, itu lebih memahami dan lebih kena dengan kekuatan kesaktian organ itu dengan 7 cakra pembangkit. Dan 7 cakra itu di terapan diri itu ada fungsinya dan ada perannya masing-masing. Dari cakra ajna, terus dari 7 terapan kemaluan, pusat, terus hati, tenggorokan, semata ini, dan sampai mahkota. Itu ada fungsinya masing-masing untuk membangkitkan elektromagnetik dalam tubuh. Nah, apa yang disebut namanya sistem organ atau sistem jaringan. Karena manusia itu terbentuk dari suatu sistem jaringan. Pembangkitan. Kenapa sih bilang pembangkitan? Ada pembangkitan suatu jiwa di situ, ada pembangkitan suatu ruh di situ, ada pembangkitan suatu sistem rohani dan jiwa, rohani dan jasmani. Kalau rohaninya dia sakit, pasti jasmani itu akan lama-lama itu ngepek.
jatuhnya jadi angan-angan, pikiran. Karena penyakit itu dasarnya dari pikiran semua. Karena kalau pikiran sudah paham, berkarat atau sudah jelek, nanti situ kan ada suatu sistem organ yang rusak. Karena penyakit dan sistem organ itu dasar dari pikiran pengendali di situ. Makanya diciptakanlah suatu alat untuk mendeteksi kadar darah. Kenapa saya bilang kadar darah? Karena penyakit kalau ingin tes pasti di darahnya. Kalau dicek darahnya, di lab darahnya, nanti di darah itu bakal berbicara atau memberi suatu isyarat. Ini penyakitnya ini penyakit ini. Mulai di darah dasarnya. Karena darah itu memompa semua dari otak, dari semua organ itu fungsinya darah. Karena darah itu sebagai penyimbang. Karena kalau kita kekurangan oksigen di otak atau supaya paru nih, kita ngirup udara. Nah di paru ini bermasalah. Kalau ada penyumbatan, nanti paru ini nyuplai ke jantung itu bakal berkurang itu nanti kita bakal pusing gitu. Pusing itu tidak ada keseimbangan di situ karena kadar oksigen itu tidak masuk ke otak. Nah, bila kenal di sini tidak ada keseimbangan oksigen, makanya dia akan pusing di situ, akan lemah karena kadar oksigen itu bagi paru dan jantung itu sangat fungsinya sangat dibutuhkan untuk sistem organ atau metabolisme tubuh. Kenapa orang banyak mempelajari pernapasan? Terus kalau bahasa yang terdahulu itu bahasa yin dan yang, karena keseimbangan suatu metabolisme tubuh itu ada di udara. Udara yang bersih akan menghasilkan darah yang bersih. Bisa menghasilkan pikiran yang fresh kan dari tubuh udara. Dibalikin lagi ke dalam. Kalau kita makan sesuatu tidak sayang dengan tubuh kita, itu sistem organ di tubuh kita fungsinya akan kadar lama-lama itu kadarnya akan hilang. Nah disuruh aja tenang pikiran, terus banyak minum, terus banyak hirup udara yang bagus karena untuk menstabilkan metabolisme tubuh dan menstabilkan oksigen di dalam otak. Makanya kalau orang napasnya tersendat, dia pasti dikasih oksigen. Oksigen itu penyelaras atau penyimbang di kadar otak. Kalau otak itu oksigennya kurang, itu bahaya. Itu bakalan akan ada timbul kematian nanti. Karena kadar oksigen di darah itu tidak seimbang. Nanti bakalan dikuasai sama sel darah kuning. Kalau sel darah kuning sudah menguasai, ini tubuh kita ini akan kuning nanti, kuning semua kuning dan kadar sel darah merah dan sel darah putih itu sudah kadarnya ada dikuasai sel darah kuning, nanti akan timbul di situ sistem merusak fungsinya organ. Nanti kalau sistem fungsinya organ sudah rusak, dikuasai sel darah hitam. Kalau sudah sel darah hitam sudah menguasai, fungsi organ itu akan berhenti, timbullah di situ akan ada nanti kematian atau pemberhentian suatu fungsi jantung. Jantung itu kalau sudah berhenti, itu timbul nanti kematian organ. Kalau sudah kematian organ tidak berfungsi, itu koma nanti. Nah, koma itu ada dua kemungkinan. Dia koma berpanjangan atau sudah fungsi organnya tidak berfungsi atau disebut namanya pemutusan suatu udara atau oksigen. Kalau oksigen sudah putus, sudah masuk ke jantung, sudah masuk ke otak, itu namanya organ dan sistemnya sudah berhenti. Nah, di sini pengetahuan tentang dunia organ atau sistem yang kita modif dari organ ini, kita kembangin dari pengetahuan spiritual supaya fungsi organ ini kita bisa baru. Karena spiritual ini membaharukan atau perbaruan atau perubahan dari suatu sistem organ atau namanya inti sel atau stem cell namanya. Stem cell itu biang atau suatu sel baru untuk melaraskan atau menimbangi fungsi-fungsi organ yang rusak.
itu namanya stem cell. Nah, dari biang sel ini kita modif dari spiritual ini karena kita bisa membangkitin suatu sistem 7 cakra ini, pengembangan atau pemanasan atau kemoterapi. Jadilah pemanasan di darah. Darah ini kalau panas itu kadar dari minyak, gula, terus jenis asam itu bakal netralisir. Dia akan panas itu akan mengalir, akan lancar. Nah, itulah fungsi 7 cakra atau namanya pembangkitan. Karena cakra itu kalau dibangkitin dalam tubuh itu hawanya panas. Ada hawa panas di situ. Nah, di situ tim spiritual atau jejak spiritual tinggi dalam modif 7 cakra itu. Kalau kita sudah bisa membangkitkan, sudah bisa mengontrol 7 cakra ini, semoga fungsi organ dan sistem itu akan stabil. Dan stem cell itu dalam tubuh itu berfungsi tanpa adanya suatu campuran bahan-bahan kimia. Karena kimia itu bisa kita netralisir dengan pembangkitan 7 cakra. Karena 7 cakra itu yang bisa membangkitkan cuma yang mempelajari spiritual dan yang mempelajari alam rasa di balik rahasia. Itu yang bisa membangkitkan 7 cakra. Membangkitkan 7 cakra. Karena dasarnya manusia mempunyai 7 kekuatan cakra diri yang disalurin dengan semua syarat. Nah, kalau kita sudah bisa membangkitkan 7 cakra, infrared dalam diri itu kita bisa keluarin dan bisa kita gunain, dan kita bisa kemoterapi atau cuci darah seseorang yang mungkin bisa terkoneksi cakranya sama kita. Kenapa saya bilang bisa terkoneksi? Karena cakra diri kita sama cakra diri dia, kalau kita berhadap itu bakalan ada suatu namanya jaringan atau suatu ada penyambung. Jadi pengaktifan di situ. Nah, di situ disebut namanya cuci darah dalam ilmu spiritual, mengaktifkan 7 cakra dalam diri mereka. Kita bisa aktifkan 7 cakranya dengan kemampuan spiritual dan supernatural kita alirin ke seluruh tubuh kita melalui syarat-syarat yang kita punya. Terkoneksi lah dia, 7 cakranya aktif. Nah, disitulah cuci darah menurut ilmu pengetahuan spiritual yang selama ini jarang orang bisa memahami dan jarang orang bisa mengetahuinya. Dan imajinasi penemuan saya ini bisa saya keluarkan dan bisa saya membagi edukasi orang mempelajari spiritual itu. Kita bisa cuci darah, kita bisa mencuci darah seseorang itu dengan kekuatan kesaktian 7 cakra yang dia miliki. Itu namanya pengendalian dalam suatu sistem organ. Kita bisa mengendalikan sistem organ kita, kapasitasnya berapa, terus tegangannya berapa. Kan itu di cakra itu mempunyai tegangan masing-masing dan mempunyai fungsinya masing-masing. Itu yang disebut namanya 7 cakra dalam diri, pengembangan dan pengetahuan yang orang tidak memahami. Dan tim jejak spiritual ini mengedukasi pengetahuan yang kita temukan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi tim spiritual dan pemahaman-pemahaman yang kita tidak pahami, karena ini penemuan kami yang bisa edukasi. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi tim spiritual supernatural yang mempelajari alam rahasia di balik rahasia. Salam jejak spiritual pencinta alam.